Ada Pak Wabub ada. Yang lainnya sudah. Siapa tadi? Ada sudah tuh? Label kami. Anda lihat label. Ada label kami. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Bulungan, yang kami hormati Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bulungan, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Bulungan atau yang mewakili, beserta tamu undangan dan pejabat yang akan dilantik, baik yang hadir pada saat ini maupun secara virtual, yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan, Rabu 5 Januari 2022 di Tanjung Selor dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mars Kabupaten Bulungan.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Bupati Bulungan. Keputusan Bupati Bulungan nomor 821/01 BKPSDM _Romawi 2 _2022 tentang pemberhentian dari jabatan administrasi dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan. Bupati Bulungan menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Kesatu, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama memangku jabatan dimaksud. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 5 Januari 2022. Bupati Bulungan, cap tertanda Sarwani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat. 1. Menteri Dalam Negeri. 2 dan seterusnya sampai dengan 9. Lampiran Keputusan Bupati Bulungan nomor 821/01 BKPSDM Romawi 2 2022 tanggal 5 Januari 2022. Kepada nama-nama yang akan kami sebutkan, disilakan menuju tempat yang ditentukan. Satu, Muhammad ST, jabatan baru, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan, Eselon 2B. 2. Nurdiana Eskom,
Jabatan baru Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan, Eselon 2B. 3. Dr. Andes Suparmin S. Jabatan baru Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, Eselon 2B. 4. Ismail Eshud MSI. Jabatan baru Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan, Eselon 2B. 5. Mahmudin Esos MSI. Jabatan baru Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulungan, Eselon 2B. 6. Hairul Esos. Jabatan baru Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan, Eselon 2B. 7. Haja Andriana SH MAP. Jabatan baru Kepala Dinas Kominfo Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan, Eselon 2B. 8. Muhammad Zakaria Esos MAP. Jabatan baru Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulungan, Eselon 2B. 9. Septiding SE MAP. Jabatan baru Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan, Eselon 2B. 10. Haji Sam Hendarsyah SP MPI. Jabatan baru Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan, Eselon 2B. 11. Wilson Ului SE. Jabatan baru Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan, Eselon 2B. Bupati Bulungan, cap tertanda Syarwani. Kepada yang terhormat Bupati Bulungan, disilakan menuju tempat pelantikan. Tamu undangan dimohon berdiri. Pembacaan naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 5 bulan Januari tahun 2022, saya Bupati Bulungan dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita.
Kepada rohaniawan kami persilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Selanjutnya, perlu saya peringatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Oleh karena itu, manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan tersembunyi dalam diri saudara-saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhanlah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Seluruhnya. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
Kepada rohaniawan kami persilakan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan berita acara Sumpah Janji Jabatan. Kepada pejabat yang telah ditunjuk dan saksi, kami persilakan menuju meja penanda tanganan. Selaku saksi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan. Kepada yang terhormat Bupati Bulungan, disilakan menuju meja penanda tanganan. Kepada saksi Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan dan Asisten Administrasi Umum, dipersilakan kembali ke tempat semula. Pembacaan fakta integritas. Fakta integritas. Saya, Andriana SH MAP, Jabatan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan, menyatakan sebagai berikut. 1. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung, berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan, conflict of interest, dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan semua pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan secara turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya akan siap menghadapi konsekuensinya. Tanjung Selor, 5 Januari 2022. Pembuat pernyataan Andriana SH MAP. Penandatanganan fakta integritas. Kepada pejabat yang telah ditunjuk, kami persilakan menuju meja penandatanganan.
Ya, kepada pejabat yang telah dilantik, dipersilakan kembali ke tempat duduk semula. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Ya, untuk pejabat yang telah dilantik, kami persilakan kembali ke tempat duduk semula. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Bupati Bulungan kepada yang terhormat Bapak Syarwani SPD MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Bupati Bulungan, yang terhormat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulungan, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang terhormat yang mewakili Dandim 0903 Bulungan, yang terhormat yang mewakili Kepala Kepolisian Resort Bulungan, yang terhormat Sekretaris Daerah beserta segenap pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan atau yang mewakili, yang terhormat Panitia Seleksi dan Tim Asesor Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang terhormat para peserta pelantikan beserta istri atau suami yang hadir pada kesempatan siang hari ini, serta rekan-rekan media yang saya hormati dan yang saya banggakan. Hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan tahun 2022 pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat serta dengan tetap disiplin
melaksanakan protokol kesehatan. Atas nama pribadi, masyarakat, dan pemerintah Kabupaten Bulungan mengucapkan selamat kepada para pejabat pimpinan tinggi Pratama yang baru dilantik pada hari ini. Saya minta kepada saudara-saudara sekalian untuk dapat bekerja dengan bersemangat dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan pokok serta fungsi di lingkungan instansi masing-masing. Kemudian, fakta integritas yang saudara tanda tangani agar benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, termasuk komitmen yang sudah ditegaskan dalam tahapan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama. Saya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bulungan bersama tim panitia seleksi dan tim asesor yang telah melaksanakan semua prosedur pengangkatan jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan. Proses seleksi hingga pelantikan hari ini kita laksanakan berdasarkan antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah yang menegaskan bahwa pengisian jabatan dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, serta integritas dan persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan dilantiknya para pejabat hari ini, maka posisi yang sebelumnya kosong telah terisi. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya kembali menekankan bahwa pimpinan daerah kami tidak dapat berjalan sendiri dalam mewujudkan visi misi pembangunan daerah Kabupaten Bulungan. Perlu sinergisitas antara berbagai pihak, termasuk staf ahli, asisten, juga inspektur dan kepala organisasi perangkat daerah beserta jajarannya, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan pada jalur yang benar. Oleh karena itu, kepada para pejabat pimpinan tinggi Pratama yang baru dilantik, saya berharap agar dapat menangani isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, utamanya yang memerlukan penanganan segera dan menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Dan saya juga berpesan kepada saudara-saudara sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara bekerja dengan baik, profesional, dan penuh tanggung jawab. Hindari sikap-sikap dan perbuatan tercela yang menyimpang dari kejujuran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jaga selalu martabat diri dan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab di pundak saudara memang berat, namun saya yakin saudara dapat menunaikannya dengan baik. Dan sebelum menutup sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pesan khusus kepada 11 pejabat pimpinan tinggi Pratama pada hari ini yang baru dilantik. Dan mohon dengan sangat ini menjadi atensi dan menjadi skala prioritas dalam minggu pertama saudara-saudara hari ini sejak dilantik. Karena ini menyangkut pencapaian visi misi daerah, pencapaian RPJMD daerah yang telah kita sepakati dan kita telah tetapkan bersama-sama yang dituangkan dalam peraturan daerah Kabupaten Bulungan. Saya minta kepada OPD untuk memastikan program prioritas daerah maupun kegiatan yang menjadi support sistem pembangunan daerah yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab sektoral sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, saya minta perhatian khusus kepada setiap pimpinan kepala OPD yang hari ini dilantik sebanyak 11 kepala OPD untuk dapat merekam dan mencatat sebaik-baiknya dengan waktu yang saya targetkan yang nanti akan saya sampaikan secara terbuka pada kesempatan ini. Yang pertama, kepada Saudara Suparmin, kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menyiapkan langkah-langkah taktis yang pertama harus dipastikan data pokok pendidikan Dapodik Kabupaten Bulungan dapat dituntaskan paling lambat bulan Maret tahun 2022. Agar dapat menunjang kegiatan di tahun 2023 yang akan datang. Selain itu saya minta untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan IT yang terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan.
Berkaitan dengan salah satu program prioritas daerah, saya minta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penguatan pada sektor pendidikan non-formal untuk pembangunan SDM yang berkarakter sesuai dengan misi kedua pembangunan daerah. Berkaitan dengan arahan ini, dalam waktu 7 hari ke depan telah saya terima konsep detail secara teknis. Kedua, kepada Saudara Wilson Ului, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, saya minta untuk menjadi supporting system dalam perwujudan visi misi pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan program prioritas daerah yang terkait dengan bulungan reaksi cepat dan mantap pelayanan dasar. Saya minta agar dipastikan peran OPD ini dapat secara otomatis menjalankan penegakan peraturan daerah dengan menggunakan pendekatan persuasif dan humanis, sehingga tercipta masyarakat yang tertib. Terkait arahan ini, saya minta dalam waktu 7 hari ke depan telah ada konsep teknis tentang prioritas kerja dan penanganan serta pola penanganan telah kami terima. Ketiga, kepada Saudara Ismail, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, agar memastikan bahwa program prioritas transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi, yaitu dalam bentuk TAKE, yang salah satu mekanisme pendanaannya telah didesain melalui reformulasi anggaran dasar, anggaran dana desa atau ADD maupun skema pendanaan lainnya dapat terus ditingkatkan dan dilakukan monitoring secara lintas sektoral, sehingga upaya mewujudkan ecological fiscal transfer yang efektif menunjang pembangunan yang berkelanjutan dapat terrealisasikan dengan baik. Selain itu, saya minta agar prioritas pembangunan ekowisata berbasis kearifan lokal dapat terus dieksplorasi hingga pada tahun 2022 ini kita memiliki setidaknya 5 pusat ekowisata yang memperhatikan kearifan lokal setempat. Hal lainnya agar dipastikan penataan hutan kota dilakukan secara baik sehingga dapat menjadi wilayah resapan dan zona pelestarian yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal penting lainnya pula wajib untuk dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah pengelolaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH yang baik agar goal dalam tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang terkait dengan ekosistem dapat diwujudkan. Saya minta dalam waktu 7 hari ke depan konsep detail secara teknis ini telah kita terima. Kepada Saudara Mahmudin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar dapat menjalankan secara maksimal peran sebagai koordinator pembangunan desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas, khususnya yang berwawasan lingkungan dan berbasis pada pembangunan karakter SDM yang unggul. Telah tersedia instrumen formulasi ADD yang memperhitungkan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi dan bernuansa religi. Selanjutnya akan dipastikan ini menjadi dasar bagi desa dalam mendesain program pembangunan. Saya minta juga agar DPMD berperan aktif dalam program prioritas satu desa satu produk, bulungan reaksi cepat, bernuansa religi, desa inovatif, dan desa pintar desa digital. Berkaitan dengan desa pintar desa digital, agar dipastikan infrastruktur desa untuk dapat diakses oleh internet yang telah dibangun sebanyak 7 titik atau 7 desa pada tahun 2021 yang lalu agar dapat dimaksimalkan fungsinya untuk kampanye potensi desa, serta dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap peran infrastruktur tersebut dalam meningkatkan indikator pada indeks ketahanan ekonomi desa dan indeks ketahanan sosial desa, sehingga dengan penguatan 2 dari 3 indeks yang menjadi parameter dalam indeks desa membangun, maka semakin banyak desa di Kabupaten Bulungan yang masuk dalam kategori desa maju maupun desa mandiri. Kepada Saudara Hairul, Kepala Dinas Perhubungan, saya minta agar dapat kepada Saudara Mahmudin, dalam waktu 7 hari, tentu hal ini juga saya minta detail teknis konsep yang berkaitan dengan tugas dan fungsi saudara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana yang saya sampaikan. Kepada Saudara Hairul, Kepala Dinas Perhubungan, saya minta agar dapat memperkuat prioritas mantap pelayanan dasar. Salah satunya adalah menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas, khususnya lalu lintas darat,
Saya minta salah satu hal utama untuk dipastikan agar SOP yang terukur dalam penanganan rambu jalan dapat segera menjadi dasar dalam bertindak, sehingga tidak ditemukan lagi keluhan warga masyarakat mengenai traffic light. Selain itu, agar potensi PAD sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan agar dioptimalkan dengan baik, sehingga ada peningkatan yang signifikan. Terkait dengan arahan ini, saya minta dalam waktu 7 hari ke depan telah kami terima konsep secara detail dan teknis terkait dengan hal yang saya arahkan pada hari ini. Yang keenam, kepada Saudara Andriana, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, agar dapat bekerja secara sistematis dan taktis untuk meningkatkan nilai indeks SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Segera memetakan seluruh platform digital yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulungan, sehingga dapat dilakukan pengintegrasian sistem dengan segera. Selain ini, agar OPD ini berperan dalam program prioritas Mandau Tani, Komando Strategi Pembangunan Pertanian, Desa Pintar Desa Digital, serta Bulungan Reaksi Cepat, sehingga transformasi ekonomi digital dapat segera terwujud. Peran penting lainnya, saya minta agar OPD ini berperan aktif sebagai jembatan komunikasi antara kepala daerah dan pemerintah daerah bersama dengan masyarakat Kabupaten Bulungan, sehingga segala hal yang berkaitan dengan capaian kinerja pemerintah dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat. Untuk arahan ini, secara detail konsep maupun teknis telah kami terima paling lambat 7 hari ke depan. 7. Kepada Saudara Muhammad Jakaria, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan, saya sampaikan bahwa OPD ini menjadi salah satu OPD sentral dalam mewujudkan visi berdaulat pangan maju dan sejahtera. Salah satu peran utamanya dalam OPD ini adalah menjalankan peran menata perindustrian, mengingat saat ini program strategis nasional kawasan industri pelabuhan Indonesia telah mulai berjalan dan telah di groundbreaking oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Desember yang lalu. Hal penting lainnya adalah peran dalam prioritas Mandau Tani, Komando Strategi Pembangunan Pertanian, Kredit Mesra, Masyarakat Ekonomi Sejahtera, Satu Desa Satu Produk, Mantra, Mandiri dan Terampil Bulungan Berdaulat, serta Desa Pintar Desa Digital dan Jaminan Hasil Produksi Pertanian, serta optimalisasi UMKM atau UKM yang mandiri berbasis digital dapat dijalankan. Peran penting lainnya adalah terkait pengelolaan pasar induk sebagai pusat perekonomian yang representatif. Saya minta dalam waktu paling lambat 3 bulan ini sudah ada penataan dalam pengelolaan pasar induk yang ada, sehingga nanti tidak ada lagi bahasa di tingkat publik yang berkaitan dengan potret wajah pasar induk kita yang semakin hari semakin kumuh dalam hal penataan dan pengelolaan yang ada di pasar induk. Ini beban berat yang saya titipkan kepada saudara dalam rangka untuk menata sentral ekonomi Kabupaten Bulungan, khususnya pasar induk sebagai pusat atau etalase ekonomi masyarakat Kabupaten Bulungan hari ini. Saya minta semua konsep teknis secara detail terkait peran dalam KIPI, penguatan program-program prioritas pembangunan daerah, serta pengelolaan pasar induk telah saya dan Wakil Bupati peroleh paling lambat 7 hari ke depan. 8. Kepada Saudara Septiding, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, sebagai salah satu hal utama yang saya minta adalah agar dapat menjalankan peran dalam mengembangkan dan memasarkan potensi-potensi kepariwisataan yang diintegrasikan dengan kearifan lokal, sehingga penguatan kepariwisataan yang mengedepankan identitas kedaerahan tetap menjadi ciri khas dan utama di Kabupaten Bulungan. Luaran utama dari arah kebijakan ini adalah perluasan model paket wisata yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Selanjutnya yang menjadi bagian terpenting adalah tentang penguatan ekonomi kreatif, baik dalam hal pembangunan maupun mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Bulungan. Dalam hal pengelolaan aset olahraga, saya berharap agar dapat melakukan optimalisasi PAD dengan memanfaatkan unsur pentahelik yang ada. Salah satunya adalah komunitas olahraga yang diwadahi oleh cabang olahraga yang ada di Kabupaten Bulungan. Saya minta dalam waktu 7 hari ke depan secara teknis, detail teknis berkaitan dengan arahan ini telah kami terima.
9. Kepada Saudara Sam Hendarsah, Kepala Dinas Perikanan, saya minta agar OPD ini segera mengambil peran dan program prioritas Mandau Tani, Komando Strategi Pembangunan Pertanian, mantra mandiri dan terambil Bulungan berdaulat, 1 desa 1 produk, dan jaminan hasil produksi pertanian sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi OPD saudara. Hal penting lainnya agar dapat dilakukan penguatan dalam hal koordinasi lintas sektoral, khususnya dengan OPD yang saling terkait erat dengan Mandau Tani. Dalam 7 hari ke depan, saya telah menerima konsep detail teknis terkait dengan arahan yang saya sampaikan pada hari ini. 10. Kepada Saudara Muhammad, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, saya minta agar menjalankan peran dalam penguatan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP, sehingga baku mutu tata laksana pengelolaan keuangan dan keuangan dapat selalu terjaga dalam memenuhi standar nasional. Saya minta agar setiap rupiah APBD yang dibelanjakan selalu dipastikan memberikan outcome yang tepat bagi masyarakat Kabupaten Bulungan. Saya juga minta agar setiap indikator dalam penilaian transfer pusat ke daerah dipelajari dengan seksama, sehingga dapat kita perkuat secara terukur hal-hal yang memanfaatkan celah fiskal agar transfer pusat ke daerah semakin memperkuat pembiayaan APBD. Hal lainnya adalah berkaitan dengan pemanfaatan program prioritas Mitra Bulungan Berdaulat agar dapat segera diaplikasikan sistem dan skema pengelolaan pembangunan memanfaatkan program prioritas. Ini terkait dengan instruksi OPD ini agar selambat-lambatnya paling lama 7 hari ke depan secara detail konsep telah kita terima. Terakhir, kepada Saudara Nurdiana, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan, saya minta agar dapat berperan secara maksimal dalam mewujudkan misi kelima pembangunan daerah, khususnya dari sisi penguatan tata kelola pemerintahan melalui sumber daya manusia ASN yang dimiliki oleh Kabupaten Bulungan saat ini. Saya minta manajemen talenta serta pengembangan pola karir ASN dapat dioptimalkan, sehingga penempatan ASN tepat sasaran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, baik dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, maupun kompetensi sosial kultural yang dimiliki. Serta saya minta OPD yang saudara pimpin segera mendesain kontrak kinerja yang aplikatif, real dan terukur secara berkala sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten Bulungan untuk diterapkan kepada seluruh pejabat PPT Pratama pada lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan. Arahan ini agar segera dilaporkan secara detail konsepnya paling lama 7 hari ke depan sejak hari pelantikan ini. Selanjutnya saya juga sampaikan kepada seluruh pimpinan pejabat pimpinan tinggi Pratama yang siang hari ini dilantik agar memanfaatkan konsep pentahelik yang diimplementasikan dengan program Mitra Bulungan Berdaulat untuk memperkuat program dan kegiatan OPD masing-masing. Manfaatkan secara maksimal forum Mitra Bulungan Berdaulat sebagai media komunikasi untuk kerja bareng dan kerja bersama, khususnya untuk memanfaatkan forum ini sebagai solusi dalam mengatasi gap pembiayaan pembangunan. Terakhir, saya selaku Bupati Bulungan bersama dengan Wakil Bupati Bulungan meminta kepada saudara dan saudari semuanya agar bekerja secara sistematis, taktis dan terukur, serta efektif dan efisien dan berbasiskan kepada outcome, sehingga kita dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bulungan yang kita cintai. Hadirin yang saya muliakan, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian, para pejabat pimpinan tinggi Pratama Kabupaten Bulungan yang hari ini dilantik. Semoga saudara dapat semakin bersemangat dalam membangun Kabupaten Bulungan yang lebih baik ke depannya, dan tak kalah yang terpenting lainnya adalah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam upaya kita mewujudkan memajukan Kabupaten Bulungan, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat Bupati Bulungan, kami persilakan kembali ke tempat duduk semula.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas lancarnya acara kita pada sore hari ini, kita akan berdoa bersama. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Nasrullah SAG. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang muslim, doa akan langsung kami pimpin. Kemudian untuk saudara-saudara yang beragama lain, doa dapat menyesuaikan sesuai dengan agama dan tata cara peribadatannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan segala asma kebesaran-Mu kami agungkan, segala puji kami sanjungkan, segala syukur kami haturkan. Pada saat ini yang berbahagia ini, dengan hidup ini, kami berhimpun dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan, seraya memohon rahmat, kasih sayang serta ridho-Mu. Ya Allah, kami sadar bahwa jabatan ini adalah amanah dan titipan-Mu yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Oleh karenanya kami berharap, jadikanlah pelantikan ini sebagai momentum bagi kami untuk menyadari bahwa jabatan yang diberikan bukan hanya sekedar sebuah kepercayaan, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah tanggung jawab dan amanah yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Hakikat pelantikan ini diharapkan berdampak terhadap kinerja yang semakin optimal, maju bersama, sejahtera bersama, semakin cepat kami rasakan. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, limpahkan kemampuan, kesehatan, semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab kepada pejabat yang baru saja dilantik. Berikan kepadanya petunjuk untuk dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kuatkan komitmen untuk menciptakan kepemerintahan yang baik dengan selalu mengedepankan kepentingan orang banyak, berusaha menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi keadilan. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Dan janganlah Engkau jadikan kebatilan sebuah kamuflase kebenaran sehingga kami tersesat karenanya. Ya Allah, ya Ghafur, Zat yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan dan ampunan. Allahumma ja'al baldatana Indonesia wa khususon mantikuna Bulungan wa Tanjung Selor hadhihi wasaira biladil muslimin aminatar rakhiyatan mutmainnah tajri fiha kamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selanjutnya adalah penyampaian ucapan selamat kepada pejabat yang telah dilantik beserta pasangan didampingi istri maupun suami. Kami persilakan menuju tempat yang telah ditentukan.
Dan penyampaian ucapan selamat akan didahului oleh yang terhormat Bupati Bulungan dan diikuti seluruh tamu undangan. Kami persilakan. Baik, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji